Di dalam keluargamu harus ada suasana kerajaan Allah. Katakan amin, saudaraku. Kalaupun orang tua peduli ya hari ini ya dengan kehidupan anak-anak dan keluarganya. Coba deh, isiannya tentang uang. Isiannya tentang dunia. Isiannya tentang warisan-warisan yang berurusan dengan dunia. Karena menurut banyak orang hari ini, hal yang paling membawa mereka bisa bahagia adalah materi dunia. Tetapi pertanyaan saya hari ini, kalau materi dunia bisa membawa kebahagiaan kepada banyak keluarga, kenapa banyak keluarga yang tidak kurang akan materi dunia, berantakan hidupnya? Coba Anda pikirkan itu. Kalau hari ini orang tua sedang mencari ketenaran, mencari pangkat, mencari posisi, berapa banyak orang hebat di luar sana yang terkenal, yang remuk keluarganya? Berarti bukan itu jawabannya. Kebahagiaan keluarga yang sejati itu, dengar baik-baik, ditemukan kalau keluargamu punya ini, atmosfer kerajaan Allah. Ini yang penting, saudara. Kalau keluargamu mau bahagia, kamu harus create ini, atmosfer kerajaan Allah. Karena tidak banyak orang, termasuk orang Kristen, yang bisa membangun dan memiliki atmosfer atau suasana kerajaan Allah di dalam hidupnya dan di dalam keluarganya. Jujur deh, kita seringkali jenuh dengan keluarga. Kau lihat pasanganmu yang begitu ribet, ruwet, jelimet. Kau pusing dengan itu. Yang belum satu lagi lihat cowoknya marah dan marah. Kau pusing lihat itu. Kau lihat anak-anakmu kecil-kecil masih imut-imut, tambah gede, tambah amit-amit, tambah angel diurus. Betul gak? Pusing. Maka kau bisa berkata, atmosfer kerajaan Allah model apa yang bisa kumiliki? Saya tidak berbicara secara harafiah. Bukan, itu menunggu nanti Tuhan Yesus datang kedua kali. Tetapi kerajaan Allah yang saya maksud adalah suasananya. Di dalam keluargamu harus ada suasana kerajaan Allah. Katakan amin, saudaraku. Bukan ribut, bukan berantem terus. Paulus dalam Roma 14 ayat 17 berkata begini. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan, soal minuman, tetapi soal kebenaran, soal damai sejahtera, dan soal sukacita di dalam Roh Kudus. Bagaimana keluargamu bisa mengalami ini kalau papa dan mamanya tidak hidup di dalam tuntunan Roh Kudus? Bagaimana kau menghadirkan ini semua kalau engkau sendiri tidak pernah ada di dalam tuntunan Roh Kudus? Tuhan kirim Roh Kudus, Tuhan kasih firman Tuhan, Tuhan kasih pengalaman hidup, rema. Tuhan kasih pribadi Yesus sebagai contoh. Tapi tidak pernah dihidupkan semua. Anak-anak lihat sampel papa mamanya, bagaimana dia hidup. Karena orang yang hidup di dalam kebenaran adalah orang yang berperilaku selalu sesuai dengan kehendak Allahnya. Baik setiap kata yang dia ucapkan, setiap gerak pikiran yang keluar, setiap perasaan dan kelakuannya, dia memperkarakan semua di dalam hati Allah. Sesuai enggak? Inilah yang harusnya dialami oleh keluarga orang percaya. Papanya hidup dalam kebenaran, mamanya hidup dalam kebenaran, maka anak-anaknya akan melahirkan anak-anak yang hidup dalam kebenaran. Katakan amin. Ketika hidup di dalam kebenaran akan menghasilkan dampaknya, ada damai sejahtera. Akan ada sukacita. Ibadah Rehoboth Semarang ada di setiap minggu jam 8 pagi dan jam 10 pagi. Setiap ibadah disertai ibadah anak, sekolah minggu pukul 8 pagi, dan Eternitins pukul 10 pagi. Ibadah midweek ada di setiap hari Rabu, pukul 6:30 malam.
Bergabunglah bersama kami dalam Home Usia Indah, setiap Jumat Minggu kedua pukul 5:30 sore di Sekretariat Gereja. Hangout Club setiap Jumat Minggu pertama, pukul 6:30 malam, di Sekretariat Gereja. Anda dapat mengajak keluarga, teman, dan relasi untuk bisa bergabung bersama kami di Rehoboth Semarang.